Mungkin sekilas ya sebelum masuk ke yang aplikasi untuk analisis halal. Ini saya di sini menunjukkan 3 buah buku yang menarik untuk dibaca dengan keunggulannya masing-masing. Yang tengah itu adalah buku yang bermanfaat kalau kita ingin mengaplikasikan inframerah untuk tujuan identifikasi kualitatif ya. Jadi pertanyaan analisis itu kan salah satu dari 3 ini. Yang pertama adalah untuk tujuan konfirmasi. Tujuan konfirmasi itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah ini gelatin babi? Apakah ini gelatin sapi? Itu adalah analisis konfirmasi. Yang kedua adalah pertanyaan analisis yang terkait dengan identifikasi kualitatif. Apakah di dalam cangkang kapsul itu mengandung gelatin babi? Apakah di dalam bakso itu ada daging babi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan identifikasi kualitatif. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk analisis kuantitatif. Berapakah kandungan lemak babi di dalam bakso? Berapakah kandungan gelatin babi dalam cangkang kapsul ya. Nah, buku tengah ini bermanfaat, sangat bagus sekali untuk identifikasi kualitatif atau untuk konfirmasi lah. Yang di kiri ini, yang diapit kiri kanan ini yang di kiri ini adalah yang fundamental and application. Ini disinggung beberapa tentang analisis kuantitatif karena selama ini IR kan populernya itu digunakan untuk identifikasi gugus fungsional, tetapi spektroskopi inframerah itu juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif ya, dengan memanfaatkan nilai absorbansi tiap-tiap puncaknya dengan cara kita memilih puncak tertentu yang itu berkorelasi dengan analit dan puncak yang itu memang spesifik dengan analit. Itu buku ini bagus. Nah, saat ini kalau kita melakukan analisis kalaupun ya Anda menggunakan LC-MS ya, Anda menggunakan IR, Anda menggunakan kromatografi yang lain, itu hampir semuanya terutama untuk pengelompokan yaitu digabungkan dengan teknik-teknik kemometrika. Kemometrika ini adalah cabang ya, ini kemometrik. Sebenarnya kemometrik itu adalah anaknya statistik karena secara definisi kemometrik itu adalah application of mathematics and statistics in chemical analysis. Artinya penggunaan matematika dan statistik untuk mengolah data-data dari informasi kimia. Data itu bisa absorbansi, bisa peak area, bisa amperzy, itu semuanya bisa diolah ya, waktu retensi dan sebagainya. Nah, itu di sini enak ini buku ini karena tidak terlalu banyak teorinya, langsung aplikasinya dan ada contoh penggunaannya. Karena ini ditulis oleh Profesor Miller, ini adalah Profesor Analytical Chemistry. Nah, beberapa kami dari inframerah itu bisa kita gunakan untuk analisis ya, tentunya untuk tujuan screening, konfirmasi, dan juga identifikasi, dan beberapa itu nanti akan kita lihat itu publish di jurnal semacam Mid Science atau di Journal of American Oil Chemistry Society. Ini tentunya jurnal yang spesifik untuk minyak dan lemak, karena ketika kita menganalisis lemak babi itu tentunya adalah terkait dengan fat and oil. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita sebentar bercerita ya bahwa spektroskopi inframerah itu kan ada 2 suku kata. Yang pertama adalah spektroskopi dan yang kedua adalah inframerah. Apa itu? Kalau kita berbicara spektroskopi, pasti di situ melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu sampel. Kenapa itu inframerah? Apa bedanya dengan UV, bedanya dengan NMR? Itu tentunya di daerah radiasi elektromagnetiknya, di daerah panjang gelombangnya. Sehingga kalau per definisi spektroskopi inframerah ya tentunya interaksi antara radiasi elektromagnetik di daerah inframerah dengan suatu sampel. Akibat interaksi ini tentunya akan menghasilkan suatu
efek tertentu. Lah efek itu kalau UV vis namanya adalah electronic transition, kalau inframerah itu adalah terjadi vibrasional, terjadi apa? Getaran. Dan getaran itulah nanti yang akan terukur dan itu terejawantahkan dari gugus fungsi yang menyusun suatu komponen non halal. Nah, makanya kalau MS itu, kalau LC, MS, kita menyebutnya adalah liquid chromatography mass spectrometry. Tidak boleh mass spektroskopi. Kenapa? Karena dalam spektrometri massa itu kan tidak ada interaksi dengan radiasi elektromagnetik. Maka dia menyebutnya adalah spektrometri massa. Maka di dunia internasional itu ada jurnal yang sangat bagus, International Journal of Mass Spectrometry, bukan mass spektroskopi, ya, karena apa? Karena tidak ada interaksi. Nah, ini adalah daerah daerah tentunya ini ada daerah bilangan daerah panjang gelombang, dan kita semua yang pernah belajar spektroskopi pasti hafal ya, yang energinya paling yang tinggi itu misalkan sinar X itu bisa menyebabkan bond breaking, ya, ikatannya itu putus. Makanya kalau ada orang kena cancer itu seringkali disinari, di kemo disinari dengan sinar X. Harapannya apa? Sel-selnya yang tersusun dari senyawa kimia itu bond breaking, ya, ikatannya putus sehingga selnya menjadi mati, tapi akibatnya sel normalnya juga mati. Nah, itu karena apa? Karena energinya tinggi. Nah, IR itu berkecukupan untuk terjadinya vibrasi. Nah, inframerah itu ada disebut ada 3 kelompok ya, ada dekat, tengah, dan jauh. Itu mendasarkan pada posisi relatif dia terhadap UV. Jadi kalau ada near infrared maka itu berarti yang paling dekat dengan UV. Kalau tidak disebut lain itu berarti dia di daerah mid infrared, ya. Oke, lah sekarang ini yang informasi ini yang kita manfaatkan untuk melakukan analisis identifikasi atau analisis konfirmasi. Kita tahu bahwa spektroskopi inframerah itu kan dari dulu, ya, itu kan bisa sifatnya dia, ya, properti dia, nature dia itu kan sebagai fingerprint teknik, terutama di daerah di daerah bilangan gelombang 1.500 sampai 600 cm min 1, ada yang mengatakan sampai 450 sampai 400, ya. Jadi intinya adalah di daerah bilangan gelombang yang lebih kecil dari 1.500, ya, atau mengatakan 1.200, ya. Intinya di bagian kanan ya dari spektra itu adalah disebut dengan fingerprint. Artinya fingerprint itu sidik jari, tidak pernah ada 2 minyak atau 2 lemak yang sama, atau tidak ada 2 gelatin yang berbeda, itu spektra inframerahnya itu sama. Ketika gelatin itu berasal dari spesies yang berbeda, ketika lemak, minyak itu berasal dari spesies yang berbeda, maka spektra inframerahnya itu juga berbeda. Nah, mungkin contoh ekstrimnya lah, rambut saya misalkan dengan rambutnya Pak Trijoko itu kalau kita ukur dengan IR itu juga akan berbeda walaupun sama-sama hitamnya. Komponennya juga sama-sama asam amino di situ, ya, protein. Jadi itu sama, tetapi nanti kita bisa melihat pasti ada perbedaan. Nah, keberbedaan itulah yang nanti akan kita manfaatkan untuk membedakan komponen non halal dengan komponen halal. Karena apa? Dari inframerah ini, spektra inframerah ini sebagai fingerprint. Nah, lalu yang membedakan itu di mana? Ini kita tekankan karena untuk memberikan stressing, ya, dengan teman-teman yang bidangnya adalah organik atau elusidasi struktur, ya. Gini, kalau kita membedakan fingerprint-nya itu di mana gitu. Karena kalau orang organik, ya, orang organik atau elusidasi struktur itu kan kita kalau ada puncak di sebelah 3.000 di sebelah kiri 3.000 itu menunjukkan adanya gugus CH yang tidak jenuh, ya, seperti itu, ya. Dia nggak akan melihat di sebelah kiri 3.000 tadi itu apakah di 3.007 cm min 1 atau di 3.007,2 cm min 1.
Ya kan? Tentunya ya walaupun itu gugusnya sama, ketika itu muncul di 3007 sama 3007,2 itu mesti beda, ada lingkungan yang berpengaruh. Nah, itulah yang membedakan. Oke, kita kembali lagi bahwa IR itu dia bersifat fingerprint, itu bisa artinya apa? Ketika dua lemak itu berbeda, itu kan apa? Yang membedakan itu apa? Ya, samalah kalau saya dengan apa namanya Bu Lili berbeda. Oh, jenis kelaminnya berbeda. Itu mudah membedakannya. Artinya apa? Cara paling mudah untuk membedakan sifat fingerprint inframerah itu adalah dilihat dari jumlah puncaknya. Tapi jumlah puncak ini seringkali sama ketika yang kita analisis, material itu yang kita analisis, komponen penyusunnya itu sama. Contoh, kalau kita membedakan lemak sapi dengan lemak babi, kalau hanya mendasarkan pada jumlah puncak, maka itu akan sama jumlah puncaknya. Kenapa? Karena gugus fungsional penyusunnya hampir sama, sama-sama triasil gliserol. Nah, yang membedakan apa? Ini intensitasnya, konsentrasinya. Sehingga yang kalau saya gambarkan gini, kalau ini sapi misalkan, dia mungkin punya sama-sama 4 puncak di sini. Sama, sapi, babi sama-sama punya 4. Nah, kalau ini kita lihat, oh berarti sama jumlahnya, tapi intensitasnya berbeda, ya. Mungkin intensitas 1, 2, 3-nya sama, pasti yang keempat ini berbeda karena dia fingerprint. Atau ini yang ketiga ini, intensitas puncaknya sama semuanya, sama. Lalu bedanya di mana? Bedanya di sini, di frekuensi eksak tiap puncak. Mungkin di sini adalah 3007, ya di sini adalah 3007,5. Lah ini pernah dieksplorasi. Ada orang melakukan penelitian kemudian dipublikasikan, kalau nggak salah Journal of Oleoscience, itu adalah mengamati perubahan konsentrasi dengan pergeseran frekuensi atau pergeseran bilangan gelombang. Ternyata itu ada korelasinya dengan konsentrasi ya. Dalam bidang analisis kan setiap ada perubahan respon itu kan bisa dikorelasikan dengan analitnya. Nah, oh ini kok ada perubahan ya? Apakah ini perubahan karena analitnya atau tidak? Ya, perubahan karena konsentrasi analit atau tidak? Lalu dibuat regresi. Oh ternyata ini berkorelasi. Lalu digunakan untuk memprediksi ya kok analit dalam sampel yang tidak diketahui. Nah inilah kenapa IR itu disebut fingerprint karena kalau tidak jumlah puncaknya, ya intensitasnya, ya frekuensi eksaknya. Dari mana ini saya baca? Dari buku ini, ya dari buku ini saya baca. Ternyata ada itu, ya ini dari buku ini, ya. Jadi ya buku ini saya baca ini ada, ya gitu. Lah Mas dan Mbak, Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan ya. Nah, contohnya gini ya. Sekarang bagaimana peranan kemometrik untuk melakukan analisis yang dikombinasi untuk analisis dengan spektroskopi inframerah. Nah, saya bisa bayangkan ya, dulu ya, sebelum berkembangnya analisis multivariat ya, dan ini sangat bermanfaat untuk big data analisis ya tentunya. Bapak Ibu, kita akan susah untuk membedakan antara satu ini lemak babi dengan yang kedua ini puncak pertama ini adalah lemak babi, yang di belakangnya ini adalah ini beef fat, lemak sapi. Kita akan kesulitan. Kenapa? Karena kita amati, oh jumlah puncaknya ya sama, mungkin intensitasnya ya hampir mirip, sehingga kita akan susah. Kalau kita harus mengekstraksi ke Excel-nya, ke nilai absorbansinya dalam Excel-nya, kita juga mumet itu ya, kita akan pusing itu. Maka alhamdulillahnya ada teknik yang disebut dengan apa? Kemometrik ya, sehingga ini memungkinkan untuk dilakukan pembedaan antar jenis minyak dan lemak ya. Nah, sekarang kita lihat kaitan antara spektroskopi inframerah dengan tujuan analisis. Kalau kita mau maksudkan bahwa tujuan analisis itu untuk analisis kualitatif atau konfirmasi, maka tidak ada masalah.
apakah kita mau men-scanningnya itu dalam bentuk absorbansi atau dalam bentuk transmitan. Dulu di era-era saya kuliah spektroskopi inframerah itu hampir semuanya pada waktu itu kalau men-scanning, memindai spektra inframerah itu pakai transmitan ya, pakai transmitan gitu ya. Karena itu lebih memudahkan, terus ditarik ke bawah. Oh, ternyata ini muncul di bilangan gelombang sekian, itu terkait dengan GUS ini. Nah, sekarang kan dengan apa namanya pengembangan software komputer, software pengolah data, maka sekarang kalau kita mau mudah aja kita mengubah transmitan ke absorban ya dengan melihat mode scanningnya. Nah, yang ingin saya katakan gini, kalau kita mau tujukan IR ini untuk analisis kualitatif atau untuk konfirmasi, maka kita boleh men-scanningnya, memindainya dalam bentuk absorbansi atau dalam bentuk transmitan. Kenapa? Karena untuk tujuan analisis kualitatif itu yang dipentingkan adalah bilangan gelombangnya. Dan bilangan gelombang itu kan tidak berubah apakah mode scanningnya itu dia dalam bentuk absorbansi atau mode scanningnya dalam bentuk transmitan. Nah, tetapi kalau untuk analisis kuantitatif, ya mau tidak mau kan harus menggunakan absorbansi. Kenapa? Karena menurut hukum Lambert-Beer yang menjadi dasar analisis kuantitatif bahwa yang berkorelasi dengan konsentrasi adalah absorbansi. Kita punya rumus bahwa A sama dengan ya A sama dengan A kecil B C ya, C konsentrasi. Maka ini yang berhubungan linear dengan absorbansi adalah konsentrasinya. Kalaupun awalnya transmitan juga dia harus diubah menjadi nilai absorban dengan rumus A sama dengan minus log T atau A sama dengan log seperti. Ya, ini agak ada rumus sedikit ya lah. Terus pertanyaannya untuk analisis halal dalam kaitan seringkali kan kita ditanya gini, analisis halal itu kan nggak penting Pak, untuk analisis kuantitatif kan nggak penting karena apa? Kalau itu mengkiaskan pada dalil ma askaro kathiruhu fakolilu haramun, kalau yang banyaknya memabukkan itu haram, maka sedikitnya ya haram. Kan sama kan? Daging babi itu untuk makan banyak ya nggak boleh, sedikit juga tidak boleh. Berarti yang dipentingkan kan analisis kualitatif, Pak. Kenapa harus repot? Analisis kuantitatif kan gitu kan kalau kita mau tujuannya. Ya, makanya kalau tadi Pak Tri bilang itu mesti analisis gelatin dengan LC-MS mesti lebih banyak diarahkan ke analisis kualitatif ya untuk klasifikasi ya. Nah ini saya jawab karena kalau data analisis kualitatif saja itu biasanya tidak tidak pantas atau belum layak untuk menjadi satu artikel gitu ya, makanya langsung dilakukan analisis kuantitatif itu lebih ke arah pengembangan model analisis kuantitatif, bukan untuk tujuan tadi. Kalau tujuannya adalah halal kaitannya dengan syariat, dengan hukum, itu kan cukup analisis kualitatif gitu ya. Biar nanti nggak tanyakan kan itu hanya kualitatif, kenapa kok IR harus dilakukan analisis kuantitatif? Karena hanya untuk mengembangkan model sehingga datanya itu layak untuk dipublikasikan karena datanya menjadi banyak gitu ya. Lah, ini contoh, ini adalah model kalau dalam bentuk absorbansi gitu ya. Kalau ini adalah model kalau transmitan. Lah, kenapa kalau saya tadi kan suka ini bentuknya adalah absorbansi. Kenapa dalam bentuk absorbansi? Karena dengan bentuk absorbansi itu baik analisis kualitatif atau analisis kuantitatif itu bisa tercover ya. Artinya apa? Karena bilangan gelombang itu tidak akan berubah apakah itu dia dipindai dalam bentuk transmitan atau dipindai dalam bentuk absorban ya. Saya lanjutkan. Nah, tentunya identifikasi inframerah itu menjadi agak rumit kan gini ya ceritanya. Kita harus gini, inframerah itu kan digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional. Gugus fungsional. Contohnya gini, misalkan kita menganalisis
fenol gitu, atau menganalisis paracetamol ya, paracetamol atau fenol. Itu kan rumusnya ya, misalkan fenol lah sederhana ya. Fenol itu seperti ini misalkan ya. Ini fenol. Ya, maka dengan IR itu harus kita buktikan harus ada gugus OH. Ya kan? Harus ada gugus bensen ini. Harus ada gugus C double bond C bensen ini. Harus ada gugus CH bensen. Lah, artinya apa? Kalau itu katanya fenol, kok tidak ada gugus OH, berarti bukan fenol. Kalau itu katanya fenol, kok ada gugus SH, itu jelas ngapusi, karena secara umum fenol itu bukan mengandung gugus SH. SH itu adanya di pengadilan agama atau di fakultas hukum. Di fenol nggak ada SH. Berarti kalau di fenol kok ada SH, berarti itu jelas salah. Lah, sama juga kalau kita melihat ya minyak atau lemak babi. Lemak babi itu kan tersusun dari suatu triasil gliserol, J2O, CO. Oh, ini malah hilang. Ya, J2CO CO R1 ya, nanti di belakangnya sama sini R2 R3, maka harus gugus fungsi ini harus nampak di IR, di spektra inframerahnya. Yang membedakan adalah di intensitas. Lah, identifikasi IR itu menjadi rumit karena vibrasinya itu bisa bermacam-macam. Ada bisa symmetric stretching, bisa stretching asimetrik. Contohnya gini, kalau kita punya gugus CH2, CH2CH, ini juga CH. Maka kemungkinannya itu kan yang satu bergerak di sini mendekati C, yang satu menjauhi C, itu namanya asimetrik. Atau yang dua-duanya itu menuju ke C ya, seperti ini. Kalau ini kan simetrik itu dua-duanya menjauh atau dua-duanya mendekat. Kalau ini asimetrik itu yang satu menjauh, yang satu mendekat gitu. Lah, kalau asimetrik itu tentunya memerlukan energi yang lebih tinggi dibanding yang simetrik kan. Ya itu makanya, atau yang satu adalah bending. Makanya semacam CH3 itu ya, CH3 itu kan akan muncul di bilangan gelombang 2962-an itu di stretching asimetrik. Kemudian muncul di 2875 itu karena stretching simetrik, kemudian akan muncul di bendingnya itu 1375 itu karena bendingnya. Itu kan ribet, rumit ya. Oke, makanya itu harus banyak melihat tabel korelasi. Ya, ini saya itu menarik ya pelajaran kehidupan ini di sini terkait dengan asimetrik stretching sama stretching simetrik. Itu kenapa asimetrik stretching itu energinya lebih tinggi, itu sama lah kalau ada dua orang pacaran. Kalau yang satu itu ngajak damai, yang satu itu ngajak pisah. Oh, itu mesti energinya itu tinggi, mesti padu terus. Karena apa? Yang satu ngejak baikan, yang satu ngejak pisah. Tapi kalau itu stretching simetrik, kedua-duanya menjauh atau kedua-duanya mendekat, kalau kedua-duanya itu minta putus atau kedua-duanya itu nyambung, sudah, itu energinya kecil. Makanya stretching asimetrik itu lebih energinya lebih rendah dibanding yang asimetrik gitu sih ya. Nanti mbak-mbak, mas-mas itu kalau ditanya bagaimana hubunganmu, oh saya lagi mengalami hubungan asimetrik. Itu apa? Yang satu ingin pisah, yang satu ingin nyambung, atau hubungan saya simetrik, itu dua-duanya baikan atau dua-duanya nggak baikan. Jadi ini ya, ini menjadi rumit ya. Karena apa? Karena suatu gugus fungsional lebih dari satu mengalami suatu stretching ya. Nah, kemudian gini ya, sekarang itu teorinya ya, teorinya bahwa sebagai ringkasan bahwa kalau ada senyawa atau sampel apapun itu dikenai dengan sinar inframerah, maka akan terjadi interaksi. Interaksinya itu apa? Terjadi
vibrational transition, akan terjadi suatu transisi vibrasional yang menyebabkan suatu gugus fungsi itu menjadi bervibrasi atau bergetar dengan frekuensi tertentu atau dengan bilangan gelombang tertentu. Tiap gugus itu mempunyai bilangan gelombang tertentu. Ketika jenis vibrasinya, bergetarnya dia itu berbeda, maka frekuensi vibrasinya atau bilangan gelombangnya dia juga berbeda, sehingga itu menyebabkan identifikasi IR agak rumit. Oke, sekarang kita melanjutkan dengan analisis non halal dengan spektroskopi inframerah. Oke, sebelum ke sini, apa syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan inframerah? Jadi apapun senyawa yang bersifat IR aktif itu bisa dianalisis dengan inframerah. Ilmu itu kan selalu ada sisi ilmiah dan ada sisi bodon ya. Ilmu itu kan gitu, ada selalu sisi ilmiahnya. Kalau ilmiah itu harus dijelaskan dengan itu harus ada IR aktif, ketika dia itu menyerap, dia itu harus terjadi perubahan momen dipol. Ya, kalau ilmu bodon kan tidak. Kalau saya punya senyawa itu saya scan dengan inframerah, kok dia itu mempunyai puncak-puncak seperti ini, ya itu berarti bersifat IR aktif, berarti bisa dianalisis. Begitu saya analisis dengan inframerah kok gambarnya gini, itu berarti tidak bisa dianalisis. Makanya ilmu itu ya kadang ada sisi bodohnya, sisi untuk orang awam dan sisi untuk orang pinter, ya seperti ini. Oke, nah sekarang untuk analisis non halal, ya di sini kita batasi dengan derivat babi. Yang dimaksud derivat babi itu adalah apapun yang berasal dari babi, bukan turunan babi. Dulu saya itu pernah, saya mau melakukan pelatihan. Pelatihan apa, Pak? Analisis derivat babi. Derivat babi itu apa, Pak? Anjing, celeng, bukan, ya, bukan. Tapi yang dimaksud derivat babi di sini adalah lemak babi, gelatin babi, bulu babi, darah babi, daging babi, itu namanya adalah derivat babi. Ya. Tadi saya katakan karena informasi dengan spektra inframerah itu menjadi kompleks, maka mau tidak mau harus ditambah dengan kemometrik atau disebut juga dengan apa? Analisis multivariat. Nah, kemometrik yang umum digunakan ya untuk analisis halal itu biasanya dua. Yang pertama adalah kemometrik pengelompokan, classification kemometrik, dan yang kedua adalah kuantitatif ataupun prediction kemometrik. Kemometrik untuk melakukan prediksi, dan itu biasanya disebut atau dinyatakan dengan multivariate calibration ya, atau multivariate kalibrasi. Ini contohnya ya. Ini contohnya adalah bagaimana membedakan lemak babi ya dengan menggunakan spektroskopi inframerah yang dikombinasikan dengan kemometrik. Ini publish di Journal of the American Oil Chemist Society. Ini seingat saya dulu paper ini itu accepted tanpa ada sedikit pun revisi. Langsung aja diterima. Ya, Mas dan Mbak. Nah, ini gini. Kita kalau melakukan analisis lemak babi, ini data ini itu adalah data dari ini ya. Ini saya data dari sini, Mas dan Mbak ini. Jadi ini spektra inframerahnya adalah seperti ini. Ya, kalau kita ingin membedakan ya lemak babi dengan lemak yang lain dengan spektra inframerah saja seperti ini, kita akan susah. Bu Anda ahli nginjen sedunia pun akan susah. Ya kan? Ya kan susah, mana ini kira-kira yang membedakan. Kemudian yang nomor dua, ya sudah kalau gitu kita numerikan. Kita buat angkanya misalkan, ya dibuat angka. Dibuat angkanya, ya dibuat angkanya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat berapa nilai absorbansi di tiap bilangan, di tiap puncaknya. Tadi kan ada puncak ya, ada puncak-puncak inframerah itu, spektra inframerah kan ada puncak-puncaknya. Itu kalau kita lihat itu ada 16 puncak, maka kita lihat nilai absorbansinya di masing-masing puncak. Misalkan di puncak bilangan gelombang ini, di puncak bilangan gelombang ini, dan sebagainya. Itu pun kita akan masih susah untuk membedakan. Maka itu kita lakukan dengan menggunakan apa yang disebut dengan PCA. PCA itu sebenarnya adalah teknik untuk mereduksi
data ya, tetapi itu ada blessing in disguise. Ternyata kalau itu kita coba kelompokkan, ternyata kalau sampel itu mempunyai sifat fisika kimia yang mirip, itu ternyata akan mempunyai nilai skor plot PC1, prinsipal komponen pertama dan prinsipal komponen kedua itu dia dekat gitu. Nah ini contohnya gini, dengan menggunakan variabel ini kita menyebutnya adalah variabel ya. Variabelnya adalah apa? Nilai absorbansi pada bilangan gelombang yang kita pilih tadi. Ya, kita gunakan, kita olah dengan perangkat lunak tertentu, maka kita akan memperoleh profil ini, skor plot ini ya. Skor plot ini ya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa ini di sini adalah lemak baby. Jadi tadi nilai-nilai absorbansi yang di banyak bilangan gelombang tadi itu akhirnya terekstraksi ya, terekstraksi menjadi PC1 dan PC2 ya. Seperti ini di ini. Satu ini adalah lemak baby. Maka lemak baby itu mempunyai PC1 berapa? Ya kita tinggal geser ke sini. PC2-nya berapa? Kita geser ke sini. Maka kita akan ketahuan. Ya, seperti itulah. PC1 dan PC2 itu juga disebut dengan latent variabel atau variabel tersembunyi. Kenapa dia disebut variabel tersembunyi? Ya, karena suatu sampel dengan karakteristik kimiawi yang hampir sama, maka dia akan mempunyai PC1 dan PC2 yang hampir sama. Itu. Makanya itu disebut latent variabel. Ini Anda bisa baca di bukunya tadi, bukunya Profesor Miller and Miller ya, Statistics and Chemometrics in Analytical Chemistry. Nah, sehingga kalau kita itu misalkan mau melihat apakah replikasi kita itu benar, misalkan kita melakukan analisis 10 kali replikasi misalkan ya, kemudian kita analisis PCA, kok puncak-puncaknya tersebar seperti ini, tangannya perlu dikalibrasi itu. Karena apa? Karena Anda ngambilnya ini pasti tidak benar atau metodenya itu tidak reproducible. Kalau itu reproducible, kita analisis dengan PCA, mesti dia dekat-dekat 10 tadi itu. Ya, dekat-dekat di sini. Ya, inilah PCA itu kegunaannya adalah untuk melihat ya profil pengelompokannya. Dan itu disebut dengan unsupervised. Kenapa disebut unsupervised? Karena kita tidak ngerti sebelumnya polanya itu seperti apa. Ya, oke. Kemudian selanjutnya itu adalah analisis, biasanya ya untuk analisis kualitatif itu atau pengelompokan itu dibantu dengan chemometric pengelompokan tadi, bisa dengan apa prinsipal komponen analisis itu unsupervised, atau yang supervised itu bisa pakai linear discriminant analysis ya, ataupun apapun lah algoritmanya, kalau pakai PLS ya PLSDA dan sebagainya. Kemudian kalau untuk analisis kuantitatif ya, analisis kuantitatif ini kalau kuantitatif tentunya adalah menarik untuk dari sisi model ya, untuk supaya publishable tentunya ya gitu. Kalau untuk tujuan halal kan cukup di analisis kualitatif ada atau tidaknya ya. Nah, kalau dasar analisis kuantitatif dengan spektroskopi inframerah dan tentunya jenis spektroskopi yang lain itu dasarnya adalah apa? Hukum Lambert-Beer ya, hukum Lambert-Beer. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa A sama dengan EBC ya, gitu. Itulah. Karena variabel yang digunakan itu banyak, maka kita menggunakan kalibrasi multivariat. Sebenarnya tidak harus kita itu menggunakan multivariat. Tetapi problemnya seringkali kan kalau kita menganalisis misalkan bakso sapi itu atau bakso yang ada daging babinya di situ ya, maka mungkin kan tercampur dengan daging sapi sehingga keduanya itu akan terekstraksi. Dan itu kan puncak-puncaknya tadi kan hampir sama sehingga pasti itu akan mengganggu. Makanya mau tidak mau harus digunakan kalibrasi multivariat. Nah, kalibrasi multivariat itu ya ada PLS, ada PCR atau step based. Ini saya kasih contoh ya. Contoh ini bagaimana kami melakukan analisis pemalsuan lemak babi ya, atau pemalsuan daging babi dalam daging sapi dengan menggunakan spektroskopi inframerah ya. Ini public paper ya. Ini Bapak Ibu Mas dan Mbak, ini caranya. Yang kita analisis itu kan lemaknya ya, lipid fraction-nya. Jadi kalau ada bakso maka nanti harus dilakukan ekstraksi dulu, artinya
kita lakukan ekstraksi dulu sehingga kita memperoleh lemaknya. Lemaknya itu nanti yang dianalisis dengan inframerah. Kemudian kita akan memperoleh spektra ya. Nanti karena ini model, maka kita harus pertama-tama kita harus menyiapkan sampel untuk kalibrasi. Artinya sampel untuk kalibrasi itu apa, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak? Jadi ini kita membuat bakso. Bakso ini mengandung daging babi dan daging sapi ya. Kalau kita modelnya daging sapi dan daging babi dengan konsentrasi tertentu. Misalkan untuk sampel pertama itu daging babinya 90%, daging babinya 10. Sampel kedua daging babinya 80, kemudian sapinya 20 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini kita harus menyiapkan sampel kalibrasi, kemudian itu harus kita ekstraksi ya sampelnya, supaya setelah kita ekstraksi kita akan memperoleh fraksi lemak ya, fraksi lemak. Silakan ekstraksinya apakah mau soklet, apakah mau dihidrolisis, apakah pakai microwave, silakan. Yang penting kita memperoleh lipid fraction-nya. Ya, terus setelah itu ketika kita sudah dapat spektranya, maka spektra itu nanti dikenai biasanya dengan spektral treatment. Apakah itu kita derivatisasi atau kita lakukan standard normal variate, dan semuanya itu kita lakukan untuk menghasilkan suatu model yang optimum ya. Sehingga di sini tahap kedua adalah optimasi model kalibrasi dengan cara memilih mana bilangan gelombang yang tepat dan bagaimana bentuk spektranya, apakah harus spektra normal ataukah derivatisasi. Pemilihan bilangan gelombang dan jenis spektra itu tentunya didasarkan pada parameter validasi. Parameter validasi yang terkait dengan kesalahan itu kan dua, ada kesalahan sistematik, itu bisa dilihat dari nilai R square atau coefficient of determination, dan yang kedua adalah dan R square ini kaitannya dengan apa? Akurasi, dan yang kedua adalah dengan error, kesalahan. Kesalahan ini biasanya dalam kalibrasi multivariat itu diimplementasikan atau dijalankan dengan RM-SEC ya, root mean square error of calibration, ataupun dengan root mean square error of prediction. Ya, kalau itu sudah optimum, artinya gimana? Yang memberikan nilai R square tertinggi dan nilai RM-SEC dan RMSEP-nya terendah itu kalau menggunakan bilangan gelombang antara 1200 sampai 1000 dan spektranya adalah dalam bentuk first derivative. Artinya itu ketemu. Ya sudah, setelah itu model tadi harus divalidasi. Validasinya bisa dua. Bisa menggunakan leave one out teknik, ini dikenal dengan cross validation, atau dengan menggunakan validasi eksternal ya. Validasi eksternal itu apa? Kita yang menyiapkan sampel dengan karakteristik yang sama dengan sampel kalibrasi, kemudian kita perlakukan yang sama. Kemudian kita bandingkan bagaimana profil model di kalibrasi dan model di validasi. Kalau dua-duanya itu adalah acceptable, modelnya itu bagus, maka itu bisa kita gunakan untuk prediksi ya. Yang terakhir tentunya adalah analisis sampel unknown, artinya yang tidak diketahui ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contoh ini coba. Ini contohnya adalah ini adalah spektra lemak babi dan lemak sapi. Artinya kalau bakso tadi itu 100% babi dan 100% sapi, maka spektranya itu akan seperti ini. Kira-kira bedanya di mana ini Bapak Ibu? Susah. Oh, ini ya hampir sama tingginya. Ya kan sama semua. Tapi coba kalau orang terbiasa, itu paling enak mencari perbedaannya, itu tentunya adalah di daerah fingerprint, ya kan? Karena IR itu kan bersifat fingerprint. Nah, di daerah fingerprint ya 1500 ke sini. Coba sekarang yang saya bunderi ini, merah ini. Ya, itu ya kalau sudah oh iya ya ada bedanya. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau sapi ini di L itu gini, tinggi terus rendah gini. Ini kalau ciri khas dari sapi. Tapi kalau ciri khas dari babi enggak sebegini. Perbedaannya ya. Ini Kulino Nginjen pinter ini. Ya, seperti ini. Ya. Ya kan berbeda. Sehingga kalau kita manfaatkan ini membandingkan rasio dua puncak ini,
rasio ini dengan ini. Itu untuk sapi tentunya rasio di titik L dan M di sapi itu tentunya lebih tinggi dibanding L dan M babi. Artinya apa? Kalau di dalam bakso tadi jumlah daging babinya itu ditingkatkan, maka dia pasti akan bergeser dari sini ke sini. Kan gitu. Sehingga ini pasti berkorelasi dengan konsentrasi. Pasti ada korelasi antara konsentrasi dengan penurunan rasio di L dengan M. Ini kita perhatikan. Nah, ini. Ya kan, ini kalau ini tadi kan kita semuanya lihat. Oh, kalau lemak baby itu kan agak sama tadi tingginya. Maka kalau itu kita rasiokan itu R-nya adalah 1,054. Jadi gini ya, orang analitik itu apapun sinyal sekecil-kecil yang itu berpotensi untuk dieksplor itu harus dieksplor. Ya seperti ini ya. Ya nggak tahu saya kok tiba-tiba kepikiran dulu seperti ini ya. Oh iya ini beda. Terus kalau ini meningkat logis kan? Ini kan suatu pernyataan logis saja. Kalau semakin daging sapinya yang meningkat ya mesti nilai R-nya ya mendekati ini, sehingga pasti ini kan ada korelasi. Artinya semakin tinggi sapi, daging sapi, maka semakin tinggi rasio. Ya sudah kita lakukan aja dengan persamaan regresi linear biasa, atau Anda juga bisa menggunakan kalau ini karena dulu menggunakan software kita pakai PLS atau PCR dengan memanfaatkan informasi yang mencakup dua bilangan gelombang tadi, ya bagus. Makanya begitu, oh ini ada di 1100-an, ya sudah kita optimasi di 1200 sampai 1000, dan ternyata memang dari sisi nilai R square dan juga dari kesalahan yang diperoleh itu juga nilainya kecil. So dengan kita memilih bilangan gelombang dan juga jenis spektra, maka kita akan memperoleh akurasi dan presisi yang apa namanya yang acceptable gitu, karena analisis itu kan nggak mungkin lepas dari kesalahan ya, dari kesalahan akurasi dan juga kesalahan presisi ya, kesalahan akurasi dan kesalahan presisi. Jadi nggak akan lepas dari kesalahan sistematik yang itu adalah digambarkan dengan akurasi, dan dari kesalahan random yang itu menggambarkan presisi. Mesti itu ada, cuma itu sampai berapa itu yang diterima itu ada batasan. Artinya kalau R square-nya itu mendekati 1, nilai RMSEC-nya itu kecil, yaitu acceptable ya in terms of accuracy and precision ya. Oke. Lah, tapi kan tidak selamanya terus gini Bapak Ibu. Kita kan sebagai peneliti harus fair ya. Artinya jangan langsung itu angin surga. Oh iya ya, IR ya bisa, tapi kan ini tetap ada kelemahannya. Jadi saya fair, saya sampaikan kelemahannya. Makanya saya enak saja, dan itu kan apa ya? Saya buktikan dengan ini, ya. Artinya di beberapa paper itu publish di jurnal yang sama, dan itu ya secara teknik ya sama, hanya IR, kalibrasi multivariat ya. Ini secara teknik itu sama, tapi itu kan sebenarnya menguatkan dari kelemahan IR justru. Saya lagi Bapak Ibu bahwa kelemahan ini saya apa ya, bahasa saya adalah biar tidak terbuai dengan angin surga ya. Oh ya bisa, tapi ingat ini kelemahannya dia itu ini. Model yang dikembangkan hanya sesuai untuk formula sampel tertentu. Ini yang penting. Ya, jadi model yang dikembangkan itu hanya sesuai untuk formula sampel tertentu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau komposisi sampelnya itu adalah berubah, maka nanti spektra inframerahnya juga akan berubah seperti itu. Ya. Kalau itu spektra inframerahnya berubah, kita harus mengembangkan model baru. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau ini komposisi yang ada di bakso ini itu tidak hanya sapi dan babi saja, tetapi ada ayam, maka ini kan yang di sini kan menjadi kacau lagi. Paham ya? Maka harus kita lakukan apa? New modeling. Kita harus melakukan pemodelan baru ya. Oke, ini makanya jangan heran kalau ada orang tanya, loh,
kok seperti itu terus. Lah ya memang seperti itu. Artinya di sini kita melihat kalau komposisinya itu berubah, itu bilang gelombangnya itu yang paling cocok itu yang mana seperti itu. Ya. Lah, karena apa? Karena kan sekali, misalkan ginilah, sama-sama saya ada paper, sama-sama babi, sama-sama bakso babi, campuran sama-sama bakso, campuran daging babi dengan daging sapi. Yang kita analisis lewat kuahnya, tahu kuahnya ya, kuahnya itu dengan mengekstraksi dagingnya, itu beda hasilnya, spektranya. Padahal komponennya sama. Karena apa? Spektra inframerah itu kan 2 dimensi ya Bapak Ibu. Sehingga itu komposisinya berubah, maka spektranya akan berubah. Ya, ini tadi yang saya contohkan ini apa ya? Ini daging tikus ya, daging tikus. Nah, karakteristiknya tentunya akan berbeda dengan daging babi dan juga dengan daging sapi. Nah, ini kan saya fair artinya hal yang sama di mid science, artinya seingat saya yang bakso ini itu di mid science ya. Ini malah keterima. Saya terakhir submit yang PCR itu malah di reject ya gitu. Tiga-tiganya di sini, artinya editornya itu tahu, oh iya ini memang ada perbedaan itu yang porcine ya gitu. Yang porcine sekarang porcine gelatin ya. Nah ini Bapak Ibu ini juga sama ya. Kalau kita ini gunakan untuk membedakan ya, bovine dengan porcine gelatin ya, bovine dengan porcine gelatin. Ini juga banyak paper-paper untuk itu ya di sini. Ya, ini tapi bukan tentunya kelompok kami belum ada yang mempublikasikan dalam untuk permen candy ya, permen atau candy itu. Karena apa? Karena seringkali juga nggak susah dibuat candy-nya itu Bapak Ibu ya. Padahal sekali lagi IR itu akan harus pembuatan model sehingga kita harus membuat suatu permen dengan komposisi gelatin sapi dan gelatin babi yang berbeda-beda. Ini contohnya gini ya, a rapid ATR FTR spectroscopic method for classification of gelatin gummy candies in relation to the gelatin source. Jadi ini adalah pembedaan jenis gelatin dalam permen candy ya, dalam permen candy. Ya, ini ya sama prinsipnya nanti dilakukan PCA, oh ini permen yang mengandung gelatin sapi, oh ini permen yang mengandung gelatin babi. Ya, ini seperti ini. Ya, oh ini yang mengandung fish gelatin ya. Ini seperti tampilan-tampilan ini kan menjadi menarik ya, kan menjadi mudah bagi orang awam untuk memahaminya. Artinya kalau saya punya permen terus saya scan dengan IR ya, dengan ETR, FTR tadi, kemudian dia kok jatuh di sini, berarti itu kelompok bovine. Kalau jatuh di sini, porcine. Lah, kalau mau konfirmasi lebih lanjut ya pakai LCM SMS-nya Pak Tri tadi dengan melihat spesifik marker ya, spesifik peptide marker ya ketika Anda ragu apakah ini memang babi atau sapi ya. Artinya apa? IR itu ya bisa cepat tetapi itu hanya untuk screening. Sehingga kalau seperti ini ya IR tidak akan pernah menjadi standard method untuk identifikasi dalam kompleks ya, matriks sampel yang kompleks seperti permen, bakso. Karena apa? Karena sekali komposisinya berubah, dia itu kondisinya mesti akan berubah, kan nggak boleh metode standar kok. Oh ini kalau kamu ini komposisinya ini, bilangan gelombangnya ini, spektranya, wah ribet itu. Kalau LC-MS kan enggak. Kalau itu Anda sapi, daging sapi atau daging babi atau gelatin sapi, gelatin babi, buat metrik sampel apapun, itu cukup melihat markernya. Oh kalau markernya ini ada, ya ini berarti spesiesnya babi. Oh markernya ini ada, spesiesnya sapi. Ya gitu. Ini banyak paper-paper juga tentang gelatin ya seperti itu ya. Sekali lagi ya sama, pola risetnya ya dilakukan PCA, kemudian dilakukan prediksi ya gitu. Dan juga kan
IR ini juga tidak hanya di makanan ya, bakso, kemudian apa tadi permen. Ini kami juga mengembangkan untuk dalam lipstick ya. Ini juga publish di jurnal bagus di Journal of Oleoscience ini ya, orang Jepang ini. Itu dia mengembangkan 3 jenis ekstraksi. Ternyata jenis ekstraksi yang berbeda itu tidak berpengaruh pada spektra inframerahnya. Karena apa? Sekali lagi inframerah yang dibaca adalah lipidnya. Kalau lipidnya itu mostly composed by lard atau beef fat ya spektra IR-nya akan sama. Lah kecuali komposisi lipidnya itu berbeda, maka spektra IR-nya dia juga akan berbeda. Lah begitu itu kita bandingkan lipstick tadi, apa itu dia ada lemak babi ataukah dia itu lemak jarak, minyak jarak, maka itu dia juga akan terkelompokkan atau terpisahkan dengan sangat jelas di sini.